respect. Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita film yang akan Neng bahas kali ini berjudul Wild Child. Sebelum Neng lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Cerita diawali dengan gadis cantik Amerika yang manja bernama Poppy. Ia memiliki adik bernama Molly. Poppy mengatakan kepada adiknya jika ia tidak setuju Rosemary pacar ayahnya akan tinggal bersama mereka. Barang-barang Rosemary pun tiba di rumah. Dengan sengaja Poppy mengundang teman-temannya untuk mengambil barang-barang Rosemary sesuka hati. Lalu Poppy mengambil beberapa pakaian Rosemary dan terjun ke laut hingga membuat semua temannya histeris dan khawatir. Poppy pun muncul dari permukaan laut dan baik-baik saja. Ayah Poppy yang baru datang begitu marah. Ia menyuruh teman-teman Poppy untuk pulang. Karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Poppy, ayah Poppy berencana akan mengirim Poppy ke asrama sekolah di Inggris. Ia berharap Poppy bisa berubah dan bersikap lebih baik. Keesokan harinya Poppy bersama teman baiknya bernama Ruby mengecek situs website asrama sekolah yang akan Poppy tinggali. Sekolah tersebut berada di pedesaan yang terpencil dan dihuni oleh remaja-remaja perempuan saja. Saatnya pun tiba, Poppy diantar oleh ayahnya ke asrama sekolah di Inggris di mana Poppy akan tinggal dan belajar di sana. Mereka pun disambut oleh kepala sekolah bernama Bu Kingsley. Ayah Poppy meyakinkan bahwa Poppy adalah anak yang susah diatur dan ia sedang melewati masa yang cukup sulit dalam hidupnya. Bu Kingsley meyakinkan jika ia tahu bagaimana cara menangani anak yang nakal. Poppy diperkenalkan dengan seorang siswi bernama Kate. Ia bersedia membantu Poppy agar Poppy bisa beradaptasi dengan tempat barunya. Namun dengan kesombongannya, Poppy menolak mentah-mentah tawaran Kate. Karena Poppy merasa Kate tidak selevel dengan dirinya. Ketua OSIS bernama Harriet yang merasa paling berkuasa di sekolah mendatangi Poppy. Namun Poppy tidak peduli, ia masih menunjukkan kesombongannya. Ia tidak mau bersalaman dengan Harriet hingga membuat Harriet kesal dan memaksa serta mengancam Poppy. Lalu mereka pun pergi dari sana. Ayah Poppy harus kembali ke Amerika. Ia akan menjemput Poppy di akhir semesternya. Dengan berat hati ayah Poppy meninggalkan Poppy dan di dalam hatinya Poppy pun merasa sedih. Poppy datang ke kamarnya. Di sana sudah ada siswi-siswi baru lainnya. Poppy lalu meminta siswi yang lain untuk meninggalkan kamarnya hingga membuat mereka tertawa karena kamar tersebut adalah kamar yang harus ditempati bersama-sama. Kekesalan Poppy pun bertambah. Karena di tempat tersebut ponselnya tidak mendapatkan sinyal. Kate berkata jika mereka hanya diperbolehkan menggunakan ponsel di akhir pekan saja. Dan Poppy harus menyimpan ponsel tersebut sebelum ibu pengawas melihat dan mengambilnya. Tak lama kemudian ibu pengawas pun datang untuk mengambil ponsel para siswi. Poppy tidak terima dengan hal itu. Ia mencoba menyogok ibu pengawas dengan uang $100. Hal itu membuat ibu pengawas marah sehingga ibu pengawas memberikan hukuman kepada Poppy dan semua teman sekamarnya agar tidak boleh memakai pakaian biasa selama 3 minggu dan ponsel Poppy pun tetap disita. Hal tersebut membuat semua teman sekamarnya jengkel. Lalu mereka menyuruh Poppy untuk segera memakai seragamnya karena bel sekolah sudah berbunyi. Meskipun memakai seragam sekolah, Poppy tetap memakai seragamnya dengan cara yang sangat modis dan berbeda dengan siswi lainnya. Semua siswi di sekolah sangat tergila-gila dengan cowok yang bernama Freddy. Ia adalah anak kepala sekolah Ibu Kingsley. Harriet yang cari muka di depan Freddy selalu duduk di dekat Freddy di saat jam makan siang. Di malam hari, Poppy yang menyalakan laptopnya kesal karena tidak mendapatkan sinyal. Ia pun harus pergi ke ruang komputer untuk mendapatkan internet. Lalu ia mengirim email ke teman baiknya bernama Ruby di Amerika dan menceritakan tentang tempat tersebut yang membuatnya menjadi gila.
Sedang asik mengetik dari jendela, Poppy melihat seorang wanita sedang berjalan. Namun ia tidak tahu siapa wanita tersebut. Ternyata ia adalah Drippy. Drippy pergi ke dapur dan diam-diam memakan es krim di kulkas. Di malam yang bersamaan, ibu pengawas menyuruh semua siswi yang mengantuk agar keluar kamar untuk latihan penyelamatan kebakaran. Poppy yang panik dan takut ketahuan keluar dari jendela lalu masuk ke sebuah kamar. Ternyata di kamar tersebut ada seorang pria yang sedang mandi. Pria itu pun menanyakan nama lengkap Poppy. Poppy menganggap pria itu adalah salah satu dari guru sekolah. Lalu pria tersebut mempersilahkan Poppy untuk pergi dan menunjukkan jalan keluar agar Poppy tidak ketahuan ibu pengawas. Keesokan harinya, Harriet menantang Poppy bermain bola tongkat. Dengan sombongnya, Poppy mengatakan kepada semua orang jika ia bisa mengalahkan semua siswa di sana dengan hanya menutup mata. Mereka berdua bersiap-siap untuk bertanding, namun bukannya bertanding, mereka malah berkelahi. Pertengkaran mereka pun berhenti ketika Freddy datang dan mengucapkan salam. Harriet dengan sikap manis memuji mobil Freddy, namun Freddy mengacuhkan Harriet dan memanggil nama lengkap Poppy. Kemudian Freddy pun pergi meninggalkan mereka. Poppy membuli Harriet habis-habisan karena Freddy lebih memberi perhatian kepadanya, hingga Harriet merasa malu dan bergegas pergi. Ternyata Harriet sangat terobsesi oleh Freddy. Karena tidak mau Freddy melirik Poppy, Harriet beserta gengnya pun merencanakan sesuatu untuk Poppy. Di sore hari, Harriet melihat Poppy yang sedang duduk sendirian. Harriet lalu menyuruh juniornya agar menumpahkan air cucian ke tubuh Poppy hingga ia basah kuyup. Kate datang ke kamar. Ia melihat Poppy sendirian serta kedinginan. Lalu Kate meminjamkan sweater kepada Poppy karena Poppy hanya membawa baju-baju seksinya saja dan tidak memiliki jaket. Kate melihat Poppy yang nampak bersedih. Ia pun mencoba menghibur Poppy. Ternyata Kate masih memiliki ponselnya karena ponsel yang diberikan kepada ibu pengawas adalah ponsel palsu. Kate lalu memberikan ponselnya kepada Poppy jika ia ingin menelpon orang tuanya. Kate menemukan sebuah foto ibu Poppy. Dengan sedih, Poppy mengatakan jika ibunya tewas dalam kecelakaan mobil sewaktu ia berumur 11 tahun dan membuatnya begitu kehilangan. Semenjak kejadian naas tersebut, perilaku Poppy pun berubah drastis. Kate merasa Poppy benar-benar tidak menyukai tempat ini. Ia pun berencana untuk membantu Poppy agar bisa dikeluarkan dari sekolah. Kate mengatakan siapapun yang bertindak dengan sikap yang tidak pantas, maka akan dihadapkan di sidang kehormatan tentang perbuatan buruknya. Tidak disangka semua teman sekamar Poppy pun akan ikut membantunya. Rencana pun dimulai. Mereka menempelkan stiker Harriet di telepon umum jika ia adalah remaja yang binal dan bisa di-booking. Lalu Poppy mengganti CD pelajaran bahasa Prancis dengan menggunakan kata-kata kotor. Juga mereka membuat kolam renang sekolah bak sebuah es krim raksasa. Para guru yang marah mengadu kepada kepala sekolah tentang kejadian tersebut. Mereka yakin Poppy lah yang melakukan ini semua. Mereka meminta agar Poppy diajukan ke sidang kehormatan sekolah. Hal itu pun terdengar ke telinga Harriet. Ia begitu jengkel kepada Poppy. Teman Harriet berkata jika Poppy mencoba agar dikeluarkan dari sekolah dan akan menjadi mimpi buruk baginya jika ia tetap berada di sini. Di malam hari, Poppy dan teman-temannya berendam bersama. Mereka merancang rencana selanjutnya. Kali ini Poppy harus mengencani Freddy, memancing agar Bu Kingsley marah besar karena siswi dilarang pacaran, serta akan membuat Harriet patah hati. Di malam minggu nanti akan ada acara dansa sekolah dan Freddy akan hadir di sana. Poppy ingin mereka semua berpakaian sangat mewah. Tanpa disadari di saat yang bersamaan, pertemanan mereka pun menjadi semakin erat. Seperti biasa, Poppy menceritakan semua rencananya kepada Ruby melalui email. Setelah mematikan komputer, ia pun pergi dari sana. Di hari berikutnya, mereka semua pergi ke toko baju untuk mencari pakaian yang akan mereka gunakan ke pesta dansa. Poppy yang sangat tahu akan model busana, mempadu padankan pakaian teman-temannya agar terlihat berkelas. Mereka pun lalu datang ke sebuah salon untuk mengubah penampilan rambut Poppy.
Dengan bantuan seorang hairdresser, rambut Poppy dirubah senatural mungkin dengan warna yang sangat cocok dengannya, hingga membuat Poppy serta teman-temannya terkesima dengan penampilan barunya. Pesta dansa pun tiba. Terlihat dengan gaya klasiknya Harriet datang bak seorang putri raja. Meskipun begitu, tidak ada seorang pun yang memperdulikannya. Harriet segera menemui Freddie lalu menggodanya. Namun Freddie tidak sedikit pun tertarik dengan penampilan Harriet. Sementara Poppy dan teman-temannya menggunakan pakaian yang sangat trendy dan membuat semua orang yang berada di sana mengaguminya termasuk Freddie. Poppy segera menghampiri Freddie dan membuli penampilan Harriet. Poppy lalu menarik tangan Freddie dan berdansa dengannya. Harriet yang kesal segera mengganti genre musik, namun Poppy malah menari dengan bergairah hingga membuatnya menjadi pusat perhatian semua orang. Pertandingan bola tongkat antar sekolah pun dimulai. Tidak diduga dengan kepintaran Poppy yang dapat mengatur timnya dengan arahan jelas, membuat tim mereka memenangkan pertandingan itu. Di aula dengan bangga Bu Kingsley mengumumkan tim bola tongkat telah lolos babak kedua kejuaraan negara bagian untuk pertama kalinya sejak tahun 1976. Bu Kingsley melanjutkan jika ingin mendaftarkan latihan ekstra agar menghubungi Poppy bukan Harriet. Hal tersebut membuat Harriet kecewa dan marah. Latihan ditambah dan diperketat. Pertandingan demi pertandingan pun mereka menangkan sehingga Poppy beserta timnya melaju ke final kejuaraan bola tongkat. Poppy kembali menceritakan semua hal yang menggembirakan kepada Ruby lewat email. Namun kali ini Poppy lupa untuk log out dan mematikan komputernya. Lalu seseorang masuk ke dalam ruangan komputer. Ia kemudian mengetik sesuatu di email Poppy yang masih aktif. Poppy dan Freddie pergi berkencan. Mereka begitu menikmati kebersamaannya. Freddie mengatakan jika Poppy adalah gadis yang baik. Mereka pergi ke sebuah restoran. Di sana Freddie mencium Poppy. Mereka pun jatuh cinta satu sama lain dan Poppy pun membalas kembali ciuman Freddie. Poppy kembali ke kamar dengan perasaan yang begitu bahagia. Lalu ia melihat teman-temannya sedang duduk bersama di kasur dengan wajah sedih. Lalu Kate membacakan email yang Poppy kirimkan kepada Ruby. Email tersebut berbunyi tentang Poppy yang membuli dan menjelek-jelekan teman-temannya, serta hanya memanfaatkan mereka semua agar ia bisa dikeluarkan dari sekolah dan cepat kembali ke Amerika. Poppy menjelaskan jika ia tidak pernah menulis email seperti itu. Ia menanyakan dari mana mereka mendapatkan informasi tersebut. Ternyata tulisan email tersebut ditempel di pintu kamar. Mereka begitu kecewa dan marah karena mereka mengira mereka adalah teman yang telah membantu Poppy. Freddie pun mendapatkan kertas berisikan email. Di kertas tertulis jika Poppy harus berciuman dengan anak kepala sekolah agar bisa dikeluarkan dari asrama. Juga tertulis jika Freddie adalah pria Inggris yang membosankan serta menjijikan dan ia adalah target yang mudah ditaklukkan. Lalu Poppy datang menemui Freddie. Ia ingin menjelaskan semuanya namun Freddie begitu marah. Ia pun segera menutup pintunya tanpa berkata sepatah apapun kepada Poppy. Di dapur sekolah, Poppy menghubungi Ruby dan ingin mendapatkan nasihat tentang masalah peliknya. Tetapi Ruby tidak peduli sama sekali dan ia pun menutup teleponnya. Ternyata sambungan teleponnya belum terputus sehingga Poppy tahu jika Ruby sedang berbohong dan merasa terganggu oleh Poppy. Tidak sengaja Poppy membakar taplak meja di dapur sekolah. Untungnya ia berhasil memadamkan api tersebut. Poppy yang panik segera kembali ke kamarnya, sementara Drippy yang selalu mencuri es krim terkunci di dalam kulkas. Namun anehnya api semakin membesar. Poppy membangunkan Kate dan berkata ia yakin jika api sudah ia padamkan. Kepanikan pun tidak terhindarkan. Mereka segera memencet tombol darurat dan membangunkan semua siswi di sana. Beberapa saat kemudian mobil pemadam kebakaran pun datang. Bu Kingsley memeriksa list nama semua siswi di sana. Nama Drippy dipanggil, namun ia tidak menyahut karena ia terjebak di kulkas. Poppy pun menyadari jika Drippy berada di dalam kulkas dapur sekolah. Tanpa pikir panjang, Poppy segera berlari menuju kulkas. Untungnya Drippy baik-baik saja.
mereka masih belum mengetahui apa yang menyebabkan kebakaran terjadi. Lalu Freddy menemukan Zippo milik Poppy, sementara semua orang menganggap jika Poppy adalah seorang pahlawan karena telah menyelamatkan Drippy. Freddy segera menemui Poppy. Ia mengetahui jika Poppy lah yang menyebabkan kebakaran di dapur sekolah. Poppy membela diri jika kebakaran tersebut adalah ketidaksengajaan dan yakin jika apinya sudah ia padamkan. Lalu Freddy pun mengembalikan Zippo Poppy dan segera pergi dari sana. Keesokan harinya semua siswa berkumpul di aula sekolah. Bu Kingsley tahu jika kebakaran yang terjadi bukanlah kecelakaan semata. Lalu ia meminta pelakunya untuk mengaku kepadanya dan ia tidak akan dituntut. Namun jika tidak, hal ini akan dilimpahkan ke pihak berwajib. Akhirnya Poppy pun datang ke kantor Bu Kingsley. Ia mengaku jika ialah orang yang membakar dapur sekolah. Poppy meyakinkan jika itu adalah ketidaksengajaan. Lalu ia pun meminta Bu Kingsley agar memberikan sebuah surat kepada Freddy. Keluar dari kantor Bu Kingsley, Poppy terkejut melihat foto ibunya terpampang di sana. Ternyata dulu ibunya adalah kapten bola tongkat yang terakhir memenangkan pertandingan. Di kamar, Kate berkata kepada teman lainnya jika hari ini Poppy akan dibawa ke sidang kehormatan sekolah. Lalu Kiki yang curiga mengatakan jika email Poppy dikirim pada jam 11.40 pagi, namun dari pernyataan Drippy, Poppy meninggalkan ruang komputer beberapa menit setelah jam 11. Di persidangan sekolah dengan berapi-api, Harriet menyalahkan sepenuhnya kebakaran yang terjadi kepada Poppy. Secara profesional, Bu Kingsley memberikan kesempatan Poppy untuk membela diri. Lalu pada saat yang bersamaan, teman-teman Poppy pun datang untuk memberikan dukungan. Di dalam pembelaan dirinya, Poppy mengaku jika tadinya ia berencana agar dikeluarkan dari sekolah, namun sekarang ia begitu ingin tinggal dan belajar di sana. Apalagi mengetahui jika ibunya pernah belajar di sekolah tersebut. Poppy pun merasa sangat menyesal dengan apa yang telah terjadi. Tidak disangka semua orang mendukung Poppy. Harriet yang jengkel dengan detail menceritakan jika kebakaran tersebut terjadi dengan Zippo kepunyaan Poppy yang bertuliskan I love LA. Salah satu teman geng Harriet mempertanyakan bagaimana Harriet tahu penyebab kebakaran itu, padahal tidak ada seorang pun yang menyebut tentang Zippo dalam kebakaran tersebut. Sekarang kebenaran pun terungkap bahwa Harriet lah yang telah sengaja membakar dapur sekolah lalu menuduh Poppy sebagai pelakunya. Di hari berikutnya pertandingan final bola tongkat pun tiba. Ayah Poppy sengaja datang dari Amerika tanpa sepengetahuan Poppy. Ayah Poppy begitu emosional melihat Poppy serta kenangan istrinya yang juga pemain bola tongkat. Dengan kerja keras dan pantang menyerah, Poppy beserta timnya akhirnya mereka memenangkan pertandingan tersebut. Poppy begitu senang dan terkejut dengan kedatangan ayahnya. Begitupun sebaliknya, ayah Poppy bangga Poppy bisa bangkit kembali serta berperilaku lebih baik dari sebelumnya. Sementara Harriet dikeluarkan dari sekolah, ia dijemput oleh ayahnya serta dilempar hewan buruannya sendiri oleh mantan gengnya. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film remaja yang cukup keren dan kocak banget. Semoga Akang dan Teteh terhibur ya. Neng undur diri dulu. Terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.